Baik, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang, menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Oke, Malam, Bu. yuk, baik. Kita mulai ya. Kita hampir sesi terakhir nih dari materi. Tapi pertemuan sebetulnya kan masih beberapa kali sebelum kita ujian akhir semester. Oke, ada dua materi tersisa sebelum kita menyelesaikan seluruh materi metodologi penelitian sebagai materi untuk melengkapi tugas terstruktur kita, yaitu merancang proposal penelitian yang akan kita tutup dengan sub terakhir di bab 3 kita, yaitu analisis data. Oke. Nah, analisis data ini menjadi sub yang paling terakhir di bab 3, sehingga saat kita nanti mengumpulkan tugas terakhir di metodologi penelitian, berarti Anda akan menutupnya di bab 3 kita dengan 3.6, yaitu analisis data. Oke, nah berkaitan dengan analisis data ini, eh, yang harus kita pahami adalah berkaitan dengan pilihan metode kita sebelumnya di 3.1, yaitu di jenis penelitian. Jadi, kaitan antara 3.1 dengan 3.6 ini sangat erat ya, di mana 3.6 akan mengikuti apa yang telah ditentukan di 3.1 berkaitan dengan metode penelitian yang kita pilih di dalam penelitian kita. Ya, artinya berarti kalau kita telah atau punya pengetahuan mendasar bahwa metode penelitian itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, berarti analisis data untuk kedua metode ini juga berbeda. Oke ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan analisis data kuantitatif untuk kualitatif atau sebaliknya. Ya, sehingga di 3.6 sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah teknik analisis data apa saja yang akan kita lakukan atau kita siapkan terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Syaratnya adalah metode apa yang kita rancang saat kita menulis di 3.1. Oke. Ada dua metode sekali lagi, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, sehingga teknik analisis data dengan menggunakan dua metode ini akan saya bagi menjadi dua kali pertemuan, yaitu di hari ini saya akan menjelaskan teknik analisis data jika kita menggunakan metode kuantitatif, dan nanti hari eh, Kamis mungkin ya, hari Kamis saya akan menutupnya dengan teknik analisis data jika menggunakan metode kualitatif. Oke, nah masih ada beberapa kali pertemuan setelah kita menyelesaikan materi kita. Nah, pertemuan tersisa akan saya isi dengan asistensi. Jadi akan saya isi dengan bimbingan sederhana untuk tulisan-tulisan kalian yang kalian kumpulkan nanti atau sedang kalian tulis. Ya, jadi nanti di minggu-minggu berikutnya lepas dari tanggal 26 Juni, jadi saya akan melakukan uji petik atau random untuk tugas-tugas yang nanti saya tugaskan ke kalian. Misalnya, kalau saya minta kalian untuk mengumpulkan tugas sampai dengan bab 2 di tanggal sekian, nah berarti di minggu berikutnya saya akan melakukan uji petik untuk memeriksa pekerjaan kalian. Oke. Mungkin nggak akan semua ya, sekali lagi, karena memang waktunya nggak cukup, sehingga kita akan lakukan uji petik tersebut. Oke. Metode penelitian eh, kuantitatif pada dasarnya adalah penelitian yang tujuannya ingin menguji teori yang diwakili oleh hipotesis. Jadi metode kuantitatif itu adalah metode yang tujuannya adalah menguji hipotesis. Sehingga di metode kuantitatif itu sudah pasti ada hipotesisnya. Ciri lain dari metode kuantitatif berkaitan dengan data, data yang dikumpulkan di metode kuantitatif berupa angka. Oke ya. Nah, untuk angka yang dikumpulkan sebagai data di dalam penelitian kuantitatif, ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan dokumen. Nah, berarti kita bicara teknik pengumpulan data, gitu ya. Atau menggunakan studi kepustakaan, atau dibantu dengan tambahan teknik pengumpulan data lainnya, misalnya wawancara.
Tapi yang paling utama di metode kuantitatif, pada umumnya mereka menggunakan teknik pengumpulan data dokumen. Oke. Nah, karena data-data di dalam metode kuantitatif menggunakan angka-angka atau diwakili oleh angka-angka, berarti teknik analisis data yang diperlukan di metode kuantitatif haruslah alat yang bisa melakukan pengolahan tersebut. Oke. Nah, alat untuk melakukan pengolahan data berupa angka ada dua. Bisa menggunakan ilmu matematika gitu ya, atau menggunakan ilmu lainnya yaitu statistik. Nah, karena statistik adalah ilmu perhitungan yang menguji atau digunakan untuk melakukan pengujian pada satu kondisi tertentu, sehingga statistik adalah alat analisis yang paling utama yang kita gunakan jika kita menggunakan metode kuantitatif. Oke, nah sehingga di teknik analisis data kuantitatif, syarat atau alat yang kita butuhkan adalah eh, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan angka-angka tersebut, yaitu statistik salah satunya. Oke, nah ini ya, jadi ada dua analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif, dan hari ini sekaligus saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kuantitatif. Oke, nah teknik analisis data kuantitatif itu berbeda dengan kualitatif, yaitu kalau kita menggunakan metode kuantitatif, waktu kita akan melakukan pengolahan data, syaratnya adalah data itu harus terkumpul lebih dahulu. Jadi kalau di metode kuantitatif kita tidak bisa melakukan proses analisis data kalau datanya belum dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, jika menggunakan metode kualitatif, proses pengolahan dan analisis data itu bisa dilakukan beriringan saat peneliti mengumpulkan data tersebut. Jadi kalau di metode kualitatif, data belum terkumpul juga, atau data belum terkumpul itu berarti si data bisa juga kita lakukan analisisnya. Nah, kalau di kuantitatif kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Kalau data sudah terkumpul, baru kita melakukan analisis. Nah, kegiatan apa saja yang harus kita lakukan saat kita melakukan pengujian data menggunakan data kuantitatif? Oke, karena datanya berupa angka, di mana data-data ini merupakan data-data yang mewakili indikator-indikator atau pengukuran terhadap variabel kita, berarti setiap variabel yang kita teliti itu pasti ada datanya. Oke, misalnya kalau kita meneliti variabel A dan B terhadap C, atau variabel A terhadap B, berarti kita punya dua kelompok data, yaitu kelompok data untuk A, kemudian kelompok data untuk B. Oke, jadi artinya pisahkan dulu. Jadi langkah pertama waktu kita akan melakukan analisis data di kuantitatif, pisahkan dulu mana data-data untuk A, mana data-data untuk B, gitu ya. Nah, kata memisahkan berarti kita belum melakukan perhitungan apapun. Jadi kita baru memisahkan, ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah mengelompokkan atau memisahkan masing-masing data per variabel, berikutnya adalah kita mentabulasi data kita berdasarkan variabel tersebut. Oke, nah tabulasi itu berarti kan biasanya kalau kita menggunakan metode kuantitatif ada formula ya, ada rumus-rumus yang kita gunakan untuk mengukur variabel kita. Nah, si indikator yang sudah kita tentukan tadi itu harus kita hitung ya, harus kita tabulasi. Sehingga nanti masing-masing variabel akan punya tabulasi datanya untuk masing-masing variabel tersebut. Misalnya kita mau meneliti tentang ROA. Kan ROA itu berarti rumusnya adalah laba dibagi total aset, gitu ya. Nah, berarti yang disebut tabulasi itu adalah kita sudah punya data perhitungan untuk ROA eh, per tahunnya dari semua perusahaan yang menjadi sampel kita. Kemudian kita berikutnya misalnya meneliti tentang ukuran perusahaan yang diwakili oleh total aset. Nah, berarti kita punya tabulasi total aset setiap tahunnya dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel kita. Nah, itu disebut dengan bertabulasi. Nah, artinya berarti kalau sudah kita punya tabulasi data untuk masing-masing variabel, berarti kan si masing-masing variabel itu akhirnya punya data yang bisa kita sajikan di dalam sheet-sheet yang berbeda. Ya, barulah sesudah itu
kita bisa melakukan proses pengolahan data sehingga kita bisa melakukan analisis data berikutnya. Oke. Nah, kalau di kualitatif tidak seperti itu ya. Jadi di kualitatif waktu kita akan melakukan proses analisis data ya beriringan saat kita melakukan proses pengumpulan data. Oke ya. Dalam suatu penelitian kuantitatif, biasanya peneliti membutuhkan proses analisis data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari hipotesis yang kita ajukan. Jadi artinya si data-data yang sudah kita analisis ini menjadi dasar kita untuk menarik kesimpulan dari hipotesis yang pernah kita ajukan. Misalnya, kita pernah menghipotesiskan bahwa ROA itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, berarti simpulannya adalah, oh, oke, ROA ternyata mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, itu kan berarti simpulannya ya. Nah, itu adalah kita nggak bisa menyimpulkan di metode kuantitatif kalau tidak diiringi atau tidak dibuktikan oleh angka-angka berdasarkan pada pengolahan dan analisis data tersebut. Oke. Nah, terkait dengan teknik analisis data di metode kuantitatif, karena kita menggunakan statistik sebagai alat bantu di dalam proses pengolahan dan analisis datanya, berarti ada dua uji atau ada dua alat statistik yang kita pakai, yang biasanya kita gunakan jika kita menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik inferensial. Jadi, kalau kita menggunakan sekali lagi metode kuantitatif, alat yang sudah pasti kita perlukan adalah statistik. Oke. Nah, statistik yang kita gunakan ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke. Nah, apa perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial? Oke. Statistik deskriptif itu hanya kita butuhkan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang kita teliti. Jadi dia hanya memberikan gambaran tentang kondisi variabel kita gitu ya. Misalnya tadi kita meneliti ROA terhadap nilai perusahaan, di mana ROA dihitung dengan laba dibagi dengan aset, sedangkan nilai perusahaannya diukur dengan total aset misalnya, gitu ya. Oke, nilai perusahaan diukur dengan harga saham misalnya, nggak pakai aset ya. Oke. Nah, berarti statistik deskriptif yang kita pakai nanti tujuannya hanya untuk menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana kondisi ROA di perusahaan-perusahaan yang kita uh, amati di setiap tahun yang kita gunakan datanya, gitu ya. Jadi kita hanya jadi statistik deskriptif itu uh, apa namanya pada dasarnya tuh hanya untuk memberikan penjelasan dalam bentuk narasi gitu ya. Tapi tetap ada data yang ditampilkan. Tapi maksudnya kita menjelaskan, oke, begini loh kondisi ROA di perusahaan yang kita amati itu nilai tertingginya ada di tahun sekian. Dan nilai tertinggi ini dicapai oleh perusahaan ini. Nilai tertinggi yang dicapai oleh perusahaan ini terjadi karena, nah itu tuh artinya statistik deskriptif. Sedangkan nilai terendah ROA berada pada tahun sekian dan ini berada pada perusahaan ini. Nah, itu artinya hanya menggambarkan data-data seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga statistik deskriptif di metode kuantitatif bukan sekedar bicara menggambarkan dalam bentuk narasi tadi, tapi dia tetap didukung oleh angka-angka. Nilai tertinggi gitu ya, nilai terendah, rata-rata. Nah, itu kan bagian dari statistik ya. Kan kalau waktu kita belajar statistik kita pernah belajar median, modus gitu ya, kuartil dan sebagainya. Nah, ilmu dasar statistik itu yang kita pakai di dalam statistik deskriptif tadi. Ya. Rata-rata ROA yang dicapai oleh perusahaan yang diamati, nah itu kan berarti adalah bagian dari statistik deskriptif. Kalau kita menggunakan data keuangan yang kita kumpulkan melalui dokumentasi dan biasanya sumbernya adalah sekunder. Oke. Karena
waktu kita menggunakan sumber data primer, nanti statistik deskriptifnya berbeda dengan statistik deskriptif kalau kita menggunakan sumber data sekunder. Oke, jadi kalau kita sekali lagi menggunakan statistik deskriptif, tujuannya hanya untuk menggambarkan bagaimana data-data atau karakteristik data yang kita amati. Oke, sekali lagi nanti mau dipahami, kalau kita menggunakan data sekunder, statistik deskriptif yang biasanya sekunder itu berarti datanya nggak langsung dari sumbernya ya, tapi misalnya melalui dokumentasi dan sebagainya. Nah, contohnya kalau kita meneliti tentang akuntansi keuangan. Nah, itu kan berarti datanya sumbernya adalah sekunder. Oke. Nah, statistik deskriptif yang kita pakai, kalau kita sumber datanya adalah sekunder, biasanya kita menghitung nilai rata-ratanya, menentukan nilai tertingginya, dan menentukan nilai terendahnya. Oke. Nah, itu kalau kita datanya adalah sekunder. Nah, kalau datanya primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data kita, biasanya kita kumpulkan lewat kuesioner. Nah, statistik deskriptifnya biasanya nanti akan kita peroleh melalui tabel distribusi frekuensi. Oke, kan waktu kita buat kuesioner, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, yang biasanya sifatnya adalah tertutup. Jadi kita sudah menyediakan jawabannya. Nah, misalnya ada satu pertanyaan, bagaimana Bapak dan Ibu menanggapi gitu ya kualitas pelayanan pada institusi A misalnya. Kan jawaban responden kita misalnya sangat memuaskan, kemudian memuaskan. Nah, dari situ kita kan akan punya data berapa persen yang menjawab lima, berapa persen yang menjawab empat dan sebagainya. Nah, itu juga adalah bagian dari statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif bukan hanya sekedar nilai angka terendah, tertinggi, median, rata-rata, bukan. Tapi juga bisa berbentuk distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi dipakai kalau kita datanya primer. Nah, kalau nilai rata-rata, nilai tertinggi dan terendah, biasanya kita gunakan kalau sumber datanya adalah sekunder. Oke. Nah, sedangkan statistik inferensial justru dia justru kita gunakan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam, bukan sekedar gambaran, tapi analisis yang lebih mendalam yang biasanya nanti akan kita wakili dari beberapa capaian. Misalnya, bagaimana korelasinya, kemudian bagaimana besaran pengaruhnya, kemudian apakah signifikan atau tidak pengaruhnya. Nah, itu semua menggunakan statistik inferensial. Oke, jadi statistik inferensial itu lebih dalam lagi, bukan sekedar hanya memberikan gambaran, ya, tapi dia bisa menampilkan beberapa hasil yang kita perlukan. Misalnya korelasinya, kemudian tadi ya koefisien determinasinya, pengaruhnya, kemudian signifikasi pengaruhnya dan sebagainya. Nah, kemudian statistik deskriptif tidak kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Oke, tapi statistik inferensial mampu memenuhi kebutuhan kita untuk menarik atau menyimpulkan berdasarkan pada hipotesis kita. Jadi, yang bisa membunyikan hipotesis kita kalau kita menggunakan statistik inferensial. Oke, jadi singkatnya adalah kalau kita mau menguji berapa korelasi antara faktor X dengan Y, itu adanya di statistik inferensial. Kalau kita ingin menguji apakah hipotesis kita diterima atau tidak, itu adanya di statistik inferensial. Kemudian kita ingin mengetahui berapa persen pengaruh dari faktor-faktor kita terhadap faktor yang lain, nah itu juga menggunakan statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu lebih lebih detail lagi dan lebih dalam lagi dibandingkan statistik deskriptif. Oke, saya izin dulu ini ya, nunggu dulu azan.
pada umumnya adalah cara bagaimana kita menyusun menyajikan data yang telah dikumpulkan bla bla bla, di mana eh, alat statistik yang bisa kita gunakan di statistik deskriptif, sekali lagi jika menggunakan data sekunder adalah biasanya ya mean, median, modus, kemudian juga nilai tertinggi, nilai terendah, dan sebagainya. Oke, nah ini sebetulnya penjelasan lain dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ya, kemudian juga statistik deskriptif biasanya boleh kita sajikan selain dalam bentuk tabel, juga bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Oke. Namun ada perbedaan kalau kita nanti menggunakan grafik, hati-hati kalau kita datanya sekunder, biasanya grafik yang kita sarankan adalah menggunakan diagram batang. Tapi kalau data kita primer, misalnya pakai kuesioner dan sebagainya, biasanya menggunakan diagram pie. Ya, jadi jangan sama gitu. Jadi jangan pakai diagram batang kalau kita datanya primer, misalnya kuesioner dan sebagainya, bagusnya itu nanti hasilnya pakai diagram pie. Ya, atau grafik, sorry, grafik pie. Nah, kemudian statistik lainnya, eh, ini penjelasan lainnya. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang statistik deskriptif lain jika kita menggunakan data primer, yaitu dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, ada dua distribusi frekuensi yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah frekuensi sederhana, dan yang kedua adalah frekuensi kelompok. Oke. Nah, seperti apa frekuensi sederhana dan kelompok? Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya kita ingin mendapatkan gambaran tentang latar belakang suatu suku pada suatu tempat. Nah, ada 20 responden yang kita amati. Ternyata dari 20 responden ini yang bersuku Jawa adalah sebanyak 100 orang. Kalau dipresentasikan adalah 50% dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh gunaan statistik deskriptif kalau kita menggunakan data primer. Karena kan biasanya kalau kita pakai kuesioner, kita selalu ada data-data responden ya, misalnya nama, jenis kelamin, kemudian pendidikan dan sebagainya. Nah, kita bisa buat itu semua dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, kemudian juga ada distribusi frekuensi lainnya yang kita sebut dengan distribusi kelompok. Oke. Nah, kalau misalnya distribusi frekuensi kelompok itu berarti bukan ke dalam interval tertentu. Ya, misalnya kita sedang meneliti mengenai tinggi badan. Nah, kita akan kelompokkan yang tinggi badannya antara 151 sampai 160 itu ada berapa orang. Nah, ternyata dari 100 orang responden, 50 orangnya adalah mereka yang memiliki tinggi badan di antara 151 sampai 160. Berarti kalau dipresentasikan jadi 50%. Dan seterusnya. Nah, frekuensi-frekuensi seperti ini boleh nanti selain dalam bentuk tabel juga dibuat dalam bentuk model grafik. Nah, biasanya kita menggunakan grafik pie atau diagram pie itu lebih bagus kalau kita menggunakan eh, data-data distribusi frekuensi. Oke, ini saya lewat ya. Oke, juga ini saya lewat karena kalau kita ingin menghitung berapa min, kemudian berapa median dan sebagainya kan ada rumus statistik manual ya. Oke, ini hanya saya kenalkan. Jadi pada prakteknya kita nggak perlu pakai rumus manual karena kita sudah punya alat bantu ya pengolahan data yang dalam satu instruksi semuanya dapat. Jadi ini nggak usah. Tapi perlu saya tampilkan bukan berarti ini harus ditulis nggak ya. Oke. Nah, ini kan rumus-rumusnya. Nah, misalnya kita eh, anggaplah kita sedang melakukan penelitian dengan salah satu variabel misalnya ROA ya. Nah, saya tadi contohnya pakai ROA. Nah, berarti waktu kita akan meneliti mengenai ROA, kita butuh dokumentasi dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan mana yang kita butuhkan kalau kita ingin meneliti mengenai ROA? Berarti ada dua laporan keuangan yang kita perlukan. Yang pertama adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Karena kita bicara tentang perhitungan ROA itu kan berarti didapat dari laba yang bisa dihitung dengan atau melalui earning after tax ya, dibagi dengan total aset. Nah, berarti kan untuk earning after tax ini kita harus membuka laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian untuk melihat aset, berarti kan kita harus membuka laporan posisi keuangan. Barulah nanti kalau dua laporan itu dibuka,
kita bisa menghitung berapa ROA-nya. Oke. Nah, kemudian kita sudah nih tahap kedua kan tadi ngumpulin data ya. Berarti kita sudah menghitung nih misalnya nama perusahaannya PT Sejahtera. Ternyata dia punya ROA-nya sebesar 0,56 tahun pertama, tahun kedua berapa dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan eh, jika kita menggunakan statistik deskriptif dengan data sekunder tadi, yaitu data-data dari dokumentasi yang biasanya kita peroleh kalau kita melakukan penelitian di bidang keuangan. Oke, deskriptif statistik ini kita dapatkan secara otomatis dari alat analisis data menggunakan software pengolahan data. Ya bisa pakai Amos, bisa pakai SPSS dan sebagainya. Jadi kalau kita nanti klik di dalam fasilitas pengolahan data, kemudian Anda kliknya adalah deskriptif statistik, nanti kita akan dapat data dari pengolahan deskriptif statistik ini yang dilakukan oleh mesin analisis data kita. Oke. Misalnya kita sedang melakukan penelitian tentang profitability, kemudian size ya atau ukuran perusahaan, kemudian variabelnya adalah institutional ownership, jadi ada tiga nih, 1, 2, 3, kemudian public ownership 4, preference 5, dan audit delay-nya 6. Jadi ada 6 variabel, 5 variabel penyebabnya dan 1 variabel akibatnya. Di mana data atau sampel yang diolah adalah 10, sehingga kita punya data minimum untuk profitability-nya adalah negatif 0,22 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya nggak dihitung manual sekali lagi, tapi dia dapat secara langsung dari alat pengolahan data kita, ya, menggunakan software ya. Oke. Oke, nah contoh lain dari statistik deskriptif adalah ini yang saya sebut dengan nanti Anda punya penyajian datanya. Misalnya sekarang kita menelitinya tentang likuiditas. Nah, berarti nanti Anda punya tabel yang menunjukkan capaian dari likuiditas di perusahaan-perusahaan yang kita amati. Misalnya di sini ada 22 perusahaan dari mulai Antam sampai dengan Dewa gitu ya. Kemudian yang diamati 3 tahun, tahun X pertama, tahun X kedua, dan tahun X ketiga. Nah, dari 3 tahun ini nanti kita punya data. Berapa nilai terendahnya di setiap tahunnya, berapa nilai tertinggi di setiap tahunnya, kemudian rata-rata di setiap tahunnya, kemudian standar deviasinya setiap tahunnya. Nah, ini nanti yang harus kita jelaskan berikutnya. Artinya ini yang nanti kita deskriptifkan tadi. Jadi kita jelaskan bagaimana capaian dari tabel kita di atas ini, gitu ya. Nah, ini gambaran bagaimana kita menggunakan statistik deskriptif kalau datanya adalah sekunder tadi, ya. Kemudian kita misalnya meneliti hal yang lainnya tentang apa likuiditas. Nah, nanti ada penjelasan kayak gini ya. Ini contohnya aja. Kan ini penjelasannya bisa beraneka ragam. Artinya setiap peneliti punya kemampuan untuk menjelaskan tabel ini dengan lebih jelas ya. Jadi nggak sederhana seperti ini sih biasanya kalau saya selalu minta mahasiswa untuk menjelaskan kenapa nilai minimumnya sebesar 0,346. Perusahaan mana yang mengalami posisi minimum tersebut? Kenapa perusahaan tersebut minimum dan sebagainya, gitu ya? Atau kenapa perusahaan tersebut memiliki nilai terendah dari capaian likuiditasnya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh gambaran bagaimana kita menggunakan statistik deskriptif kalau kita menggunakan sumber data primer yang pakai kuesioner tadi, ya. Dan kita menggunakan distribusi frekuensi. Kalau yang ini kan dia kita hitung rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, kalau di data primer biasanya kita akan melihat distribusi frekuensi untuk informasi yang kita peroleh dari kuesioner kita. Nah, misalnya di kuesioner ini kita sedang menanyakan tentang apa usia responden kita. Nah, ini kan pasti nanti kita punya datanya ya, yang usia 21 sampai 25 tahun itu berapa persen dan sebagainya. Oke, nah, ini kemudian berdasarkan tingkatan jabatan. Nah, ini adalah contoh tampilan bagaimana kita menggunakan statistik deskriptif dengan sumber data primer. Kemudian ini adalah contoh bagaimana distribusi frekuensi kalau kita ingin menampilkan data berdasarkan pada hasil kuesioner atau berdasarkan pada isian dari responden yang mengisi kuesioner kita. Oke. Setiap
kuesioner, setiap pertanyaan yang kita ajukan di dalam kuesioner kita, ini akan kita buat tabel. Jadi kalau kita punya 20 kuesioner, berarti nanti, atau sorry, 20 item pertanyaan, berarti nanti akan ada 20 tabel. Atau Anda boleh menggabungkan si 20 pertanyaan tersebut dalam satu tabel, nggak masalah ya. Tapi nanti setiap pertanyaan itu ada hasilnya seperti ini. Nah, misalnya, eh, tanggapan responden terhadap independensi auditor, di mana ini adalah pertanyaan mengenai lamanya hubungan auditor dengan klien. Oke, di sini ternyata ada 54 responden dan yang menjawab dua itu ada 6 orang, yang menjawab tiga ada 4 orang, yang menjawab empat ada 33 orang, yang menjawab lima ada 11 orang. Oke, nah total skornya 211 ini didapat dari 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 4, jadi dikalikan bobotnya. Ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 11. Berarti total skor yang diperoleh adalah 211. Oke, nah 270 skor ideal ini didapat dari nilai atau jawaban tertinggi dari responden kita adalah 5. Sementara jumlah responden kita adalah 54. Berarti 54 dikali 5 itu adalah skor yang paling ideal yang akan atau bisa dijawab oleh responden kita. Nah, idealnya responden kita itu jawabnya adalah 270. Tapi ternyata capaian kita hanya 211, sehingga kita bagi 211 bagi 270 ada 78,1%. Oke, nah kemudian di dimensi lama hubungan dengan klien ada pertanyaan nomor 2, itu juga sama proses berikutnya. Nah, nanti berikutnya adalah dijumlahkan, kemudian ini kita rata-ratakan, nggak masalah. Oke, nah jadi tampilan untuk apa data responden dengan tanggapan responden itu pada umumnya berbeda, ya. Jadi kalau untuk yang tanggapan responden biasanya boleh kita kalikan bobot, atau misalnya enggak juga nggak masalah. Nah, untuk tampilan seperti ini anak-anak atau kawan-kawan semuanya, ini nanti mungkin bisa berbeda tergantung dari cara atau persepsinya dosen pembimbing kalian. Oke, yang penting sebetulnya tetap bahwa secara keseluruhan rata-rata kita itu ada di 78 untuk pertanyaan pertama, kemudian 86,7 untuk pertanyaan kedua, dan seterusnya. Jadi nanti kadang-kala kita punya apa ya, cara yang berbeda ya di setiap dosen untuk mendistribusikan frekuensi dari penelitian kita. Misalnya ada dosen yang nggak mengkalikan bobot. Jadi ada dosen yang cukup, oh, 6 orang yang menjawab dua, berarti 6 orang yang menjawab dua itu berarti berapa persen nih gitu dari 54. Ada langsung seperti itu. Ada 4 orang yang menjawab tiga, berarti dia akan langsung mempresentasekan 4 orang tadi dengan 4 dibagi 54. Itu ada yang seperti itu ya. Itu juga nggak salah sekali lagi. Jadi setiap dosen punya cara yang berbeda-beda untuk memberikan gambaran mengenai deskriptif di variabel yang diamatinya. Nah baru nanti dari tabel ini biasa kita memberikan penjelasan. Oke ya. Nah itu adalah penggunaan statistik deskriptif di metode kuantitatif. Oke, jadi simpulan di metode statistik deskriptif kuantitatif, eh, yang kita gunakan harus kita perhatikan bagaimana atau dari mana sumber data kita. Kalau sumber data kita sekunder, sekali lagi, berarti statistik deskriptifnya biasanya yang kita tampilkan adalah nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, median, kemudian standar deviasinya. Biasanya itu ya. Kalau kita menggunakan sumber data primer, di mana data ini biasanya kita kumpulkan melalui kuesioner, itu tetap kuantitatif ya. Karena kan si kuesionernya, jawaban kuesionernya kita kasih angka. Kalau sangat setuju kita kasih 5, setuju kita kasih 4, berarti dia tetap kuantitatif. Nah, kalau misalnya tadi teknik pengumpulan datanya pakai kuesioner, kayak biasanya statistik deskriptif
yang kita pakai adalah dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, jadi untuk yang datanya sekunder kita tidak menggunakan distribusi frekuensi ya, tapi mencari nilai terendah, tertinggi, rata-rata dan sebagainya. Oke. Nah, lantas eh, untuk apa statistik inferensial tadi? Oke, saya tadi sudah menjelaskan ya. Statistik inferensial itu bisa kita gunakan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam lagi. Oke, misalnya sekali lagi untuk melihat korelasi atau hubungan, keeratan hubungan antara variabel X1 dengan Y, antara variabel X2 dengan Y, atau untuk melakukan pengujian model. Oke, model penelitian kita. Misalnya Anda judulnya adalah pengaruh A dan B terhadap C. Nah, berarti model Anda adalah A terhadap C, B terhadap C. Nah, model seperti ini harus kita analisis lebih mendalam. Apakah model ini layak atau tidak? Kalau misalnya A-nya berpengaruh terhadap terhadap C, B-nya berpengaruh terhadap C. Nah, pengujian model ini bisa menggunakan berbagai macam pengujian. Bisa menggunakan eh, regresi, juga bisa menggunakan analisis lainnya di luar regresi. Nah, regresi itu ada dua. Ada regresi berganda, ada regresi sederhana. Oke, ya. Nah, ini saya lewat ya. Oke, ada regresi berganda, ada regresi sederhana. Nah, regresi berganda itu kita gunakan kalau Anda meneliti sebab lebih daripada satu. Jadi misalnya ada sebabnya lebih daripada satu terhadap akibat, berarti Anda wajib menggunakan regresi berganda. Tapi kalau Anda hanya meneliti pengaruh A terhadap B, nah itu bukan menggunakan regresi berganda, tapi menggunakan regresi sederhana. Jadi regresi adalah salah satu cara untuk menguji model penelitian kita. Jadi kalau model Anda hanya A terhadap A terhadap C, B terhadap C, berarti itu artinya model regresi berganda. Tapi kalau Anda hanya A terhadap B, berarti Anda menggunakan model regresi sederhana. Kemudian ada model lainnya, misalnya A terhadap C, B terhadap C, tapi A sama B-nya ada hubungan. Nah, itu tidak bisa pakai regresi. Model seperti itu harus menggunakan analisis jalur. Karena setiap variabel independen itu berkorelasi dengan variabel independen lainnya dan dia tidak boleh pakai regresi. Jadi syarat regresi itu adalah, jadi kapan Anda bisa menguji model menggunakan regresi yang berganda? Kalau masing-masing variabel sebab ya atau variabel independen kita tidak saling berhubungan. Jadi kalau X1 dengan X2-nya tidak berhubungan, dia boleh pakai regresi. Tapi kalau X1 dengan X2-nya ada hubungan, berarti dia tidak boleh pakai regresi. Dia harus pakai alat analisis yang lain, yaitu analisis jalur. Oke. Nah, statistik inferensial lainnya ini juga kita pakai untuk menguji hipotesis. Jadi, statistik inferensial itu dipakai sama kita untuk menguji secara mendalam, yaitu hipotesis. Jadi kalau Anda ingin menguji apakah A berpengaruh terhadap C itu signifikan atau tidak, berarti dia harus menggunakan statistik inferensial, yaitu menggunakan alat uji hipotesis. Nah, di statistik inferensial, uji hipotesis ada dua. Bisa menggunakan uji T, juga bisa menggunakan uji F. Oke, jadi ada dua uji statistik di statistik inferensial. Uji T dan uji F. Ya. Nah, uji T itu dipakai untuk menguji hipotesis per bagian atau per part atau per parsial. Misalnya kita punya judul pengaruh A dan B terhadap C. Nah, kita ingin menguji
apakah A berpengaruh terhadap C masing-masing? Apakah B berpengaruh terhadap C masing-masing? Nah, uji hipotesisnya menggunakan uji T, gitu ya. Jadi ada pertanyaan gini kan, bagaimana pengaruh A dan B terhadap C secara parsial? Nah, itu artinya berarti mengujinya menggunakan uji T. Nah, untuk menguji secara simultannya, artinya jika kita ingin menguji apakah A dan B berpengaruh bersama-sama terhadap C, berarti dia menggunakan uji F. Jadi uji hipotesis sekali lagi ada dua. Ada uji T, ada uji F. Jadi kalau uji T untuk parsialnya, uji F-nya untuk yang simultannya. Jadi kalau variabel sebab itu kita uji bersama-sama terhadap variabel akibat, nah apakah berpengaruh atau tidak, itu pakai uji F. Oke. Kapan suatu penelitian dianggap bahwa hipotesisnya diterima? Bahwa A berpengaruh terhadap C jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Jadi ada hasil perhitungan T hitung itu artinya T yang kita hitung. Sedangkan T tabel berarti T yang kita peroleh dari tabel T di dalam tabel statistik. Ya. Nah, kapan A dan B berpengaruh secara signifikan? Oke, kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Oke, ya. Jadi di uji hipotesis ini kita akan menguji apakah signifikan atau tidaknya menggunakan uji T dan uji F. Nah, ini bisa kita pakai di apa namanya tuh statistik inferensial, ya. Nah, kemudian statistik inferensial lainnya yang kita butuhkan yang bisa kita pakai adalah analisis korelasi. Jadi analisis korelasi juga adalah salah satu analisis statistik yang kita pakai khususnya di statistik inferensial. Oke, nah, analisis korelasi ini untuk melihat keratan ya, hubungan antara X1 terhadap Y, bukan pengaruh tapi keratan hubungan antara X1 terhadap Y, antara X2 terhadap Y, atau antara A terhadap C, antara B terhadap C, itu apa namanya mengukur keratannya menggunakan analisis korelasi, ya. Nah, korelasi ada yang sifatnya positif, ada yang korelasinya negatif. Nah, korelasi positif itu kalau si sebabnya naik, akibatnya juga naik. Atau sebabnya turun, akibatnya juga turun. Itu berarti artinya korelasi positif. Tapi kalau korelasi negatif, berarti berbanding terbalik. Kalau sebabnya naik, akibatnya jadi turun. Atau kalau sebabnya turun, akibatnya jadi naik. Itu ada yang seperti itu, ya. Misalnya kita sedang meneliti tentang harga, ya. Harga terhadap minat beli. Berarti kan harga terhadap minat beli itu korelasinya adalah negatif. Karena semakin mahal, minat beli logikanya pasti turun, gitu ya. Nah, itu disebut korelasi negatif. Kalau korelasi positif, berarti misalnya kita sedang meneliti tentang kerajinan terhadap IPK. Nah, berarti semakin rajin, IPK-nya semakin naik. Semakin tidak rajin, IPK semakin turun. Nah, itu artinya korelasi positif, ya. Jadi korelasi positif atau uji korelasi juga merupakan contoh lain dari penggunaan statistik inferensial. Oke, ya. Nah, ini Anda nggak perlu lihat rumus-rumus yang ini. Oke, ya, ini bagian dari contoh penggunaan statistik lainnya kalau kita menggunakan statistik inferensial. Nah, ini regresi ya. Oke, untuk regresi sekali lagi mudah-mudahan Anda masih ingat waktu di statistik ya. Jadi kalau kita pakai regresi sederhana, misalnya kita hanya A terhadap B, berarti kan sebabnya hanya satu. Sehingga rumus regresinya sederhana, yaitu A ditambah BX 1 X1. Tapi kalau misalnya X-nya lebih daripada 1, misalnya 2, berarti rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX 1 X1 ditambah BX2 ditambah X2 ditambah titik-titik-titik. Ditambah dengan K-nya itu berarti kalau apa variabel independen kitanya sampai titik tertentu. Kalau variabel independen kitanya ada 3, berarti BX1 X1 ditambah BX2 X2 ditambah BX3
X3, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati penggunaan regresi, karena regresi nggak bisa seenaknya kita pakai ya, karena ada beberapa syarat yang harus kita penuhi kalau kita menggunakan analisis regresi yang kita sebut dengan asumsi klasik. Oke, oke. Nah, itu adalah penggunaan analisis statistik ya jika kita menggunakan statistik inferensial. Nah, ini adalah teknik lain atau analisis lain di statistik deskriptif, statistik inferensial yang boleh kita gunakan terkait dengan pengujian model tadi, ya. Jadi kapan kita menggunakan regresi? Tadi syaratnya adalah kalau X1 dan X2-nya tidak berkorelasi. Tapi kalau X1 dan X2-nya berkorelasi, berarti Anda harus pakai analisis jalur atau path analysis. Nah, ini yang untuk path analysis adalah analisis yang kita gunakan untuk menjelaskan pola hubungan karena variabel bebasnya memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lainnya. Oke, nah ini ada pengenalan analisis jalur ya. Dan biasanya nanti untuk analisis jalur eh, nah ini tadi yang saya sebutkan uji F dan uji T ya. Oke, nah saya mau menampilkan contoh bagaimana saat kita menggunakan statistik inferensial di dalam penelitian. Kalau sekali lagi datanya adalah data sekunder ya. Oke, kita perhatikan ini bab tiganya. Jadi biar Anda punya bayangan di bab tiga kita seperti apa. Yang datanya sekunder ya, yang datanya keuangan. Oke. Tuh, kita mulai masuk di sini. Nah, ini ya, teknik analisis data. Oke, jadi di 3.6 nanti Anda mulai dari 3.6.1 yaitu menetapkan hipotesis. Oke, nah untuk menetapkan hipotesis tadi kita sepakat berarti Anda harus menentukan di bab 3 hipotesis statistiknya. Kalau di bab 2 itu adalah hipotesis apa namanya penelitian. Nah, kalau di bab 3 itu hipotesis statistik yang dibuat dalam hipotesis konseptual dalam bentuk rumus ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan uji pengaruh, biasanya kita simbolisasi di hipotesis statistiknya menggunakan beta ya. Jadi kalau H0 beta 1 lebih besar sama dengan 0, berarti artinya terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y. Tapi kalau beta 1-nya lebih kecil dari 0, berarti nanti tidak terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan hipotesis ya kalau kita menggunakan regresi. Ya, nah ini hipotesis simultannya. Kemudian untuk statistik deskriptifnya kita menggunakan statistik deskriptif yang kita perlukan untuk memberikan gambaran dari data yang kita kumpulkan tadi. Nah, kemudian statistik inferensial yang kita gunakan lainnya adalah pemilihan uji statistik dengan menggunakan regresi tadi. Nah, jadi waktu Anda menggunakan regresi, hati-hati di regresi berganda. Syarat regresi itu kan tadi kita sepakat ya. Kapan kita pakai regresi? Kalau antar variabel independennya tidak ada hubungan. Nah, syarat bahwa variabel kita ini tidak ada hubungan, dia harus kita uji dulu untuk meloloskan kalau variabel-variabel kita ini tidak memiliki korelasi, yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini kita pakai untuk menguji regresi berganda kita. Jadi uji asumsi klasik biasanya kita akan pakai kalau Anda menggunakan model regresi berganda. Nah, kalau Anda menggunakan regresi sederhana yang hanya A terhadap B, kita boleh tidak menggunakan uji asumsi klasik. Ya, tapi kalau kita pakai regresi berganda karena ada sebabnya lebih daripada satu, berarti wajib menggunakan atau menguji regresi kita wajib diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik. Ada 4 uji asumsi klasik. Yang pertama adalah data kita harus normal, berarti ada uji normalitas data, kemudian ada uji multikolenialitas, kemudian ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokolerasi. Nah, 4 syarat ini menjadi syarat mutlak kalau regresinya bisa dipakai. Jadi artinya kalau data-data kita tidak terjadi multiko,
tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokolerasi, kemudian datanya normal, berarti model regresi bergandanya bisa dipakai. Jadi yang rumus Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah X2 ditambah dengan BX3, X3 dan sebagainya, itu bisa dipakai kalau 4 uji asumsi klasik ini lolos, gitu ya. Nah, lolosnya gimana? Satu, kalau datanya tidak terjadi multiple. Kalau datanya tidak terjadi hetero. Kalau datanya tidak terjadi autokolerasi. Dan kalau datanya normal. Nah, kalau uji asumsi klasik ini terlanggar, berarti artinya regresi Anda nggak bisa dipakai. Berarti Anda harus balik ke yang uji model yang lain tadi, yaitu uji atau menggunakan alat pengujian analisis jalur tadi. Ya, jadi kalau uji asumsi klasiknya gagal, berarti regresinya nggak bisa dipakai dan Anda harus pindah ke regresi pengujian yang lain, yaitu menggunakan analisis jalur. Nah, kemudian statistik deskriptif, statistik inferensial lainnya adalah bagaimana kita akan melakukan analisis korelasi. Nah, kita bisa menggunakan tabel interpretasi koefisien korelasi, menggunakan tabel Sugiono ya. Di situ dia bisa nilai kalau antara 0,0 sampai 0,19 berarti kaitan antara X1 dengan Y kita sangat rendah dan seterusnya. Kemudian statistik inferensial juga dipakai untuk menguji pengaruh yang diwakili oleh analisis koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi untuk menguji berapa besar pengaruh dari variabel yang kita teliti terhadap variabel akibat. Dan biasanya rumus koefisien determinasi itu adalah R square dikali 100%. Nah, nanti kalau di statistik kita punya gambaran contoh dari perhitungan koefisien determinasi tadi ya. Oke. Kemudian analisis lainnya adalah tadi yaitu hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis tadi kita sepakat ada dua, uji T dan uji F, gitu ya. Nah, uji T dan uji F. Nah, untuk uji T dan uji F, selain menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel, kita juga bisa melihat perhitungan atau hasil dari olah data nanti yang diwakili oleh SIG. Jadi kalau SIG-nya di bawah 0,05, berarti pengaruh variabel X terhadap Y itu bisa diterima. Tapi kalau SIG-nya di bawah di atas 0,05, berarti antara variabel X1 terhadap Y, hipotesisnya kita tidak terima atau dengan kata lain kita tolak. Nah, SIG dan T hitung dibandingkan dengan T double itu pilihannya boleh salah satu. Apakah menggunakan menggunakan uji signifikansi atau menggunakan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Kemudian untuk uji hipotesis lainnya adalah uji F tadi, yaitu menguji secara simultan. Nah, ini adalah analisis data di dalam bab 3 yang kita butuhkan kalau sekali lagi data Anda sekunder. Nah, berarti kalau kita menggunakan data primer itu akan berbeda gitu ya. Jadi kalau kita pakai data primer akan berbeda. Apa yang berbedanya? Ya, saya balik lagi ke sini ya. Kalau di data primer eh, perlu saya ingatkan sedikit ya. Oke, saya lihat ke sini dulu. Oke. Di data primer ada satu pengujian. Oke. Nah, di data primer ada satu pengujian yang harus dilakukan untuk menguji apakah data kita valid atau tidak, atau kuesioner kita valid atau tidak. Jadi kalau Anda pakai kuesioner, ya, kemudian Anda menggunakan metode kuantitatif, si kuesioner yang Anda buat, si kuesioner yang Anda ajukan wajib diuji dulu validitasnya. Oke. Jadi kalau Anda misalnya di dalam kuesioner ada 15 pertanyaan, berarti nanti akan ada 15 hasil uji validitas untuk 15 pertanyaan tadi. Nah, di data sekunder atau data-data keuangan, Anda nggak perlu melakukan uji validitas ini. Jadi uji validitas ini hanya dilakukan kalau Anda menggunakan data primer, ya, atau sumber datanya primer pakai kuesioner. Nah, uji validitas ini kita lakukan untuk menguji sekali lagi apakah instrumen atau kuesioner yang kita ajukan valid atau tidak. Nah, kemudian uji lainnya di inferensial jika kita menggunakan metode
kuantitatif dengan data primer adalah uji reliabilitas. Nah, saya singkat, gitu ya, saya singkatkan. Jadi biasanya reliabilitas ini untuk menguji kehandalan dari variabel kita. Oke, nah kalau Anda pakai data keuangan di sekunder menggunakan sumber data sekunder, Anda juga nggak perlu melakukan uji reliabilitas. Oke, jadi perbedaan antara data primer dengan data sekunder di metode analisis data kuantitatif, kalau yang datanya primer, Anda harus menguji terlebih dahulu kuesioner-kuesioner kita, yaitu menggunakan uji validitas. Kemudian Anda juga harus melakukan pengujian terhadap variabelnya, yaitu menggunakan pengujian reliabilitas. Nah, kalau yang datanya keuangan, Anda nggak perlu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Dan Anda bisa langsung untuk melakukan pengujian terhadap, melakukan pengujian korelasinya, melakukan pengujian uji asumsi klasiknya, melakukan pengujian hipotesisnya, melakukan pengujian koefisien determinasinya. Nah, yang lainnya yang menggunakan data primer itu sama nanti dengan yang data sekunder ya. Jadi sekali lagi intinya begini, kalau yang datanya primer pakai kuesioner, Anda harus menguji dulu kuesioner kita menggunakan uji validitas. Anda harus menguji variabel kita dulu menggunakan uji reliabilitas. Nah, yang datanya sekunder, Anda nggak perlu melakukan uji ini. Nah, sesudah kita menguji validitas dan menguji reliabilitas, baru Anda bisa melakukan pengujian terhadap pengujian lainnya. Nah, uji apa? Anda bisa melakukan pengujian asumsi klasik. Anda lanjut melakukan pengujian korelasi. Anda lanjut untuk menguji koefisien determinasinya. Kemudian Anda melanjutkan untuk menguji hipotesisnya. Jadi untuk berikutnya nggak ada perbedaan antara data sekunder dengan data primer. Yang berbeda di awal dulu aja. Jadi kalau yang data sekunder mah mereka bisa langsung melakukan pengujian terhadap regresinya, pakai uji asumsi klasik dan sebagainya. Kemudian langsung melakukan uji korelasi, langsung menguji koefisien determinasinya, hipotesisnya, dan sebagainya. Nah, yang data primer nggak boleh. Yang data primer harus menguji dulu validitas dan reliabilitasnya. Baru sesudah itu, nanti Anda boleh melakukan pengujian asumsi klasik, melakukan pengujian korelasi, melakukan pengujian koefisien determinasi dan hipotesis. Jadi bedanya itu ya. Jadi bedanya itu. Kalau yang datanya primer uji dulu validitas sama reliabilitas. Kalau yang sekunder nggak perlu uji itu, tapi boleh langsung menguji asumsi klasiknya, menguji korelasinya, melakukan pengujian determinasinya, melakukan uji hipotesisnya. Jadi Anda boleh langsung seperti itu. Nah, yang primer uji dulu dua hal tadi, baru nanti Anda samain dengan yang datanya sekunder pengujiannya. Oke, nah itu adalah analisis terakhir kita di bab 3. Kalau kita pakai sekali lagi menggunakan metode eh, kuantitatif ya. Oke, oke ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan dengan data-data kualitatif, nanti beda lagi pengujiannya, gitu ya. Kalau yang ini datanya kalau data kuantitatif berupa angka, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Nah, berarti buat kalian yang melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, Anda sudah bisa melengkapi semua proposal kita. Dimulai dari bab 1, bab 2, sampai dengan bab 3, dengan 6 subbabnya di bab 3 kita. Oke, nah kemudian tadi Jody sempat nanya ya ke saya di lewat WA. Nah, apa saja yang harus kita siapkan saat kita akan melakukan sidang proposal? Prosedurnya seperti apa? Oke, mudah-mudahan prosedurnya nggak berubah ya. Yang waktu saya masih di Prodi, ya prosedur yang dilalui oleh mahasiswa untuk melakukan seminar proposal. Yang pertama jelas harus melalui proses bimbingan dari proposal kalian eh, dengan dosen pembimbing.
biasanya prodi mensyaratkan minimal 6 kali proses bimbingan. Itu adalah syarat minimal kalian bisa seminar proposal. Yang kedua, proposalnya sudah disetujui oleh pembimbing kalian untuk diseminarkan. Oke, nah kalau pembimbing kalian sudah menyetujui, berarti pembimbing kalian akan menandatangani proposal yang akan kalian ajukan untuk seminar proposal. Nah, kemudian proposal yang sudah ditandatangani itu kalian jilid atau bukan jilid ya, kalian print 2 eksemplar dan dua-duanya diserahkan ke prodi. Tidak perlu dijilid hardcover, cukup dijilid menggunakan apa namanya mika ya, jadi pakai plastik, nggak usah di hard atau soft cover, nggak perlu. Kayak Anda menyerahkan 2 eksemplar ke prodi dan biasanya nanti prodi akan menjadwalkan seminar proposal Anda. Yang saya ketahui, kalau untuk kelas RPL kerjasama, biasanya prodi sudah memploting kapan Anda harus seminar proposal, kapan Anda harus sidang. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga Anda memang harus tahu dan wajib untuk komunikasi dengan prodinya, kapan waktu Anda dijadwalkan untuk melakukan sidang proposal dan sidang skripsi. Itu harus ya. Ya, nah itu Judis ya, sekalian saya jawab pertanyaannya di WA. Oke, baik, itu yang bisa saya jelaskan hari ini tentang analisis data di metode kuantitatif. Sekali lagi, ada 2 statistik yang kita pakai, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif, sekali lagi perhatikan sumber datanya. Kalau data sekunder, berarti Anda boleh memberikan gambaran tentang data tertinggi, data terendah, data rata-rata, dan sebagainya. Kalau kita pakai data sumber data primer, berarti Anda memberikan gambaran variabel kita menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian statistik inferensial yang kita butuhkan, yang pertama adalah statistik inferensial untuk menguji model. Menguji model bisa menggunakan regresi, ya, bisa menggunakan regresi sederhana, bisa menggunakan regresi berganda. Nah, regresi sederhana dipakai jika variabel sebab Anda hanya satu, variabel akibat Anda hanya satu. Regresi berganda digunakan jika variabel sebab Anda lebih daripada satu. Oke, regresi berganda hanya bisa digunakan kalau lolos uji asumsi klasiknya. Artinya berarti Anda wajib melakukan pengujian asumsi klasik. Ada 4 yang kita uji, apakah data kita tidak terjadi multiko, apakah data kita tidak terjadi heteroskedastisitas, apakah data kita tidak terjadi autokolerasi, dan apakah data kita normal. Kalau itu semua terpenuhi, berarti Anda boleh menggunakan regresi berganda. Tapi kalau ternyata uji asumsi klasiknya terlanggar, ada autokolerasi, datanya terjadi multiko, variabel independennya terjadi heteroskedastisitas, berarti Anda tidak boleh menggunakan statistik inferensial regresi berganda. Tapi Anda harus menggunakan analisis jalur. Kemudian juga statistik inferensial yang harus Anda gunakan atau Anda bisa pakai adalah statistik analisis untuk menguji korelasi atau keeratan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian statistik inferensialnya adalah pengujian untuk menentukan besarnya pengaruh yang kita sebut dengan koefisien determinasi. Dan yang terakhir adalah statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Bisa menggunakan 2 uji, yaitu uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji secara parsial, dan uji F digunakan untuk menguji secara simultan. Kapan hipotesis itu kita terima? Jika T hitung atau F hitungnya lebih besar dari T tabel atau F tabel. Atau sig-nya di bawah 0,05. Nah, dari mana kita tahu sig? Nanti kalau sudah kita punya olahan datanya. Selesailah bab 3 kita. Oke, silakan. Ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu? Izin, Bu. Silakan. Untuk yang bimbingan itu tadi, ini kan kami kebanyakan bimbingannya itu online ya, Bu. Yang bisa dikategorikan sebagai bimbingan itu apakah harus Zoom kah?
atau ngobrol secara langsung gitu dengan pembimbingnya atau dari chat itu bisa dihitung sebagai bimbingan juga ya, Bu? Bisa sih. Bimbingan Jadi harus gini, 6 kali itu tadi. ya betul. Yang saya tahu memang syarat minimalnya 6 kali ya. Yang saya tahu. Hanya saya nggak tahu nih kebijakan prodi sekarang seperti apa. Tapi karena kita bimbingan di kelas reguler sore itu ya, baik yang RPL maupun bukan, pada umumnya memang mereka menjalankan proses bimbingan dengan menggunakan media online. Oke, jadi bahkan mungkin menggunakan WA gitu ya. Nah, eh, biasanya nanti pembimbing akan bisa menentukan apakah jumlah bimbingannya sudah cukup atau belum ya. Kemudian apakah si mahasiswa bimbingannya sudah siap atau belum untuk seminar proposal. Nah, sehingga banyak kuantitatif 6 tadi sebetulnya akhirnya enggak mutlak-mutlak 6 ya. Arti mutlak 6 itu gini maksudnya. Enggak, misalnya kita harus datang 6 kali gitu, enggak sih. Kadang-kala ya, waktu kita bilang 4 atau 5 kali mereka sudah oke, ya bisa kita anggap bahwa itu adalah akhirnya menjadi 6. Tapi di buku bimbingannya tetap 6. Gitu ya. Tapi juga ada yang lebih daripada itu gitu. Nah, sehingga dosen pembimbing yang lebih tahu kapasitas dan berapa kali kita menghitung bimbingan kita 6 tadi gitu ya. Apakah misalnya bimbingan lewat WA juga itu sudah bagian dari 1 kali bimbingan, kemudian bimbingan lewat Zoom itu juga sudah kita itu sebagai bimbingan, itu pembimbing yang lebih tahu sih. Tapi saya secara pribadi saat mahasiswa saya bimbingan menggunakan V-call sekalipun itu saya anggap sebagai bukti catatan bimbingan gitu. Itu jadi Berarti bisa dibilang ya, untuk penentuan siapnya siap enggaknya itu tadi dari pembimbingnya. Kemudian kalau semisalkan ternyata katakanlah eh, ter- bimbingan itu baru 4 atau 5 misalkan gitu, itu masih bisa dibilang aman nggak Bu? Dan di uh, pertemuan bimbingan 4 ke 5 itu si pembimbing sudah menyatakan bahwa kami sudah siap untuk seminar, misalkan seperti itu, Bu. Itu gimana, Bu? aman aja sih. Kalau saya sebagai pembimbing, saya akan bilang bahwa itu adalah aman. Karena kan waktu kita bicara tentang 6 itu bicara tentang pertemuan minimal ya. Artinya pertemuan minimal itu gini, kan ada mahasiswa yang tipe mahasiswa yang kalau bimbingan itu lama ketemunya gitu ya, kemudian dia baru nongol lagi gitu. Nah, sehingga angka 6 tadi adalah angka yang sebenarnya mengantisipasi mahasiswa-mahasiswa yang nggak rajin bimbingan sebetulnya gitu. Nah, kalau ternyata kita ketemu dengan mahasiswa yang rajin bimbingan, kemudian 2 atau 3 kali, 4 kali bimbingan, saya sebagai atau kita sebagai pembimbing sudah merasa oke. Nah, biasanya ya proses 6 kali bimbingannya akan dianggap sudah terjadi gitu. Nah, nanti pembimbing akan mengarrange tanggal-tanggal berapanya bahwa bimbingan kita ini sudah mencapai ke 6 tadi gitu. Biasanya begitu. Itu pembuktian untuk sudah melakukan bimbingan atau belumnya pakai kartu ini, Bu, kartu bimbingan atau gimana? Hmm. Ada kartu bimbingannya? Ada kartu bimbingannya. Kalau nanti bukti kita sudah bisa mengikuti seminar dari dosen dosen pembimbingnya berupa apa, Pak? Itu satu draft yang di ACC, jadi ada tanda tangan dari pembimbing dan kartu bimbingan tadi. Kartu Oh, bimbingan tadi. Hmm. iya, iya, iya. Siap, siap, Bu. Oke. Terima Oke. kasih, Bu. Apakah Ini. ya, Iran ya, apakah proses bimbingan masuk ke dalam penilaian skripsi tugas akhir? Eh, bagi pembimbing mungkin iya, ya. Bagi pembimbing iya, tapi bagi penguji tidak, gitu. Kan pembimbing juga punya hak untuk menilai. Ya, jadi ya saya juga ada komposisi di situ bicara tentang konsistensi bimbingan. Di nilai tugas akhir itu ada. Jadi kalau penguji nggak akan melakukan proses ini, tapi kalau kami sebagai pembimbing ada poin itu yang dinilai. Ya Irwan ya. Jadi kalau Anda rajin bimbingan ya poinnya juga ada sekian, sekian persennya dapat poin dari situ. Baik, Bu. So, mungkin Oke. izin Hmm. bagi Bu Iya. memastikan ya. Hmm. Kalau tadi eh, secara kesimpulan saya melihat pemaparan yang tentang uji atau metode tadi ya, yang Hmm. kuantitatif itu, eh, sepertinya nih Bu, sepertinya untuk yang metode saya tuh
tidak menggunakan apa yang telah Ibu sebutkan tadi, itu kayak menggunakan chi-square atau rumus T ataupun apapun. Karena ketika saya melihat dari contoh atau rujukan skripsi yang akan saya lakukan, itu kan kalau kita melihat kembali ke skripsi saya itu dia menilai efektivitas penggunaan si aplikasi menggunakan framework Hobbit ya. Ternyata ketika saya lihat lagi, kalau saya menggunakan ide awal saya dengan menggunakan apa namanya keberpengaruhan Y sama dengan X1, X2, X3, itu ternyata harus menguji sebanyak 37 variabel, dan itu menurut saya agak terlalu banyak. Makanya saya lebih fokus ke beberapa variabel saja sesuai dengan contoh-contoh skripsi atau jurnal yang telah dilakukan. Dan ketika saya lihat contoh, memang kebanyakan juga tidak menggunakan rumus-rumus saya tadi, misalkan keberpengaruhan apa, tapi lebih ke misalkan untuk variabel A itu independen kan, misalkan tadi tentang IT management itu berapa sih levelnya gitu kan, misalkan hasil kuesioner levelnya sekian, tapi menurut mereka seharusnya sekian. Berarti kan ada level as is atau juga level uh, yang akan direncanakan. Berarti kan ada gap antara yang direncanakan dengan yang kondisi saat ini gitu kan. Nah, lebih ke hal seperti itu Bu, lebih ke hal-hal yang mungkin rumus-rumus sederhana gitu, enggak menggunakan regresi ataupun seperti yang Ibu sebutkan tadi gitu. Apakah dari hal tersebut juga masih masuk ke dalam kuantitatif? Oke. Ciri dari metode kuantitatif yang pertama adalah data yang akan kita olah angka. Itu. Yang kedua adalah ciri metode kuantitatif adalah hipotesis. Ciri berikutnya dari kuantitatif adalah ada teori yang menjadi rujukan utama kita sebagai pembenaran atas hipotesis yang kita ajukan. Nah, kalau syarat-syarat itu terpenuhi, berarti kita harus kuantitatif. Oke, ciri yang terlihat berikutnya dari kuantitatif ada dari judul. Jadi kalau judul kita pengaruh, judul kita hubungan, judul kita komparatif, itu adalah kuantitatif. Tapi kalau judul kita adalah implementasi, kemudian peranan, itu bukan kuantitatif, itu adalah kualitatif. Nah, sehingga alat statistik kalau kita implementasi, kemudian peranan, ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak tepat kalau kita pakai statistik tadi. Nah, sehingga Irwan harus dulu penelitian kita tujuannya ingin menguji hipotesis atau enggak? Hanya ingin memberikan gambaran, kemudian memberikan makna saja, atau seperti itu. Nah, berarti kalau tujuannya tidak menguji hipotesis, hanya memberikan gambaran, kemudian memberikan makna, yaitu adalah kualitatif. Sehingga kita nggak butuh yang namanya chi-square, kita nggak butuh lagi yang namanya apa namanya beta 1 lebih besar daripada 0 dan sebagainya, kita nggak butuh itu. Gitu. Nah, jadi, tapi hati-hati, data-data di dalam metode kualitatif enggak berarti bahwa data keuangan itu, data angka itu adalah data apa namanya tidak kualitatif ya. Jadi yang diolah, maksudnya begini, di kualitatif itu data yang diolahnya maksudnya. Jadi kalau kita bicara tentang data kuantitatif dan kualitatif itu data olahannya. Nah, kalau misalnya ternyata kita punya informasi, misalnya ada ini loh Bu, capaian 60% dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian, nah apakah itu merupakan bagian dari metode kuantitatif atau metode kualitatif? Ya, selama kita menjelaskannya dan memaknai itu sebagai deskriptif, ya akhirnya metode kualitatif sebetulnya. Gitu. Oh, baik Bu. Nah, seru yang mana nih gitu ya? Bagus yang mana? Oke. Di dalam penelitian nggak ada bicara bagus enggaknya. Di dalam penelitian nggak ada yang saling mengungguli. Karena di dalam penelitian lebih kepada apakah metode yang kita pakai tepat atau enggak gitu. Nah, itu yang jadi ukurannya. Ya, jadi jangan sampai tujuan kita A, pakai metodenya B gitu. Jadi yang harus kita selaraskan adalah tujuan dan metodenya gitu maksudnya. Ya, oke, baik, masih ada? Sih, Bu, ada. Cukup? Oke, silakan.
Ini pertanyaan dari temen aja sih buat titipan. Ada temen yang Boleh. nanya kalau misalkan nanti ternyata eh, ada kendala nih Bu di seminarnya. Mm-mm. Katakanlah dari Mm-mm. dosbingnya itu belum memberikan apa persetujuan terkait apa seminarnya. Akhirnya Mm-mm. nggak sesuai dengan tanggal yang diberikan oleh prodi, yaitu kalau nggak salah Mm-mm. tanggal 9 Juli. Nah itu nanti gimana itu Bu? Apa mitigasinya dari kejadian itu? Apakah nanti ada pengajuan ke prodi untuk menentukan tanggal sendiri terkait seminar proposalnya kah atau seperti apa itu Bu? Oke. Nah, eh kalau ini sebetulnya bicara tentang kebijakan ya. Ya, saya secara pribadi nggak punya jawaban yang pasti untuk eh, memberikan jawaban dari pertanyaan tadi. Hanya mungkin saya berbagi pengalaman saat saya dulu sebagai kaprodi. Kalau saya kan sekarang nggak bisa nih ngambil keputusan apapun gitu ya. Hanya pengalaman, mudah-mudahan pengalaman, mudah-mudahan apa yang pernah saya lakukan dulu juga bisa diikuti atau diteruskan oleh kaprodi saat ini. Nah, biasanya kondisi seperti itu, biasanya kalau saya biasanya punya spend waktu. Jadi artinya saya biasa punya cadangan waktu. Kayak misalnya kalau kami di Prodi dulu misalnya menetengahkan waktu bahwa oke tanggal 9 mereka harus semuanya sidang proposal gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada beberapa mahasiswa yang terkendala berkaitan dengan persetujuan dari pembimbing. Oke, biasanya saya waktu itu di Prodi punya cadangan waktu 1 minggu, 1 minggu sesudah tenggat waktu terakhir biasanya. Oke, nah tenggat 1 minggu terakhir ini adalah waktu yang sudah paling mepet ya, waktu yang sudah paling injure time yang biasanya perlu ditentukan karena ada capaian lain yang harus dicapai oleh mahasiswa berikutnya. Misalnya ada sidang skripsi. Nah, antara jadwal sidang seminar proposal dengan sidang skripsi itu kan nggak bisa pendek ya. Artinya nggak mungkin orang baru sidang proposal 2 minggu kemudian juga 2 minggu kemudian dia sedang skripsi itu kan rasanya bukan mustahil ya tapi bisa sih gitu ya artinya di situ kan ada proses revisi dan sebagainya dengan penguji dan sebagainya kan nggak mungkin gitu hanya menghabiskan waktu 2 minggu tadi. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Namun kita kan eh, bukan tidak berharap ya, kita tetap harus juga mengantisipasi bahwa ada kebijakan yang berbeda. Nah, tapi juga bukan berarti saya yakin Pak Ivan dan Pak Bani selalu membuka ruang yang terbuka untuk menampung semua kesulitan dan semua hambatan yang dialami oleh mahasiswa, terutama khususnya mahasiswa kelas kerjasama RPL. Jadi intinya sih yang pasti adalah komunikasi dengan Pak Ivan dan Pak Bani. Jadi sampaikan misalnya Pak, mohon maaf, bisa nggak kami misalnya, tapi tetap ada komitmen dari kalian bahwa oke kami siap Pak tanggal-tanggal sekian. Nah itu sebaiknya ada seperti itu. Karena Prodi juga ya saya sendiri waktu itu nggak ingin ada mahasiswa yang sampai tertinggal nggak lulus di periodenya gitu. Sehingga saya kadang-kala mengorbankan waktu saya sendiri untuk apa namanya menyiapkan waktu khusus ya untuk tambahan seminar proposal tadi. Boleh deh, sampaikan aja. Pak Ivan Pak Bani orangnya enak juga kok, bisa diajak komunikasi. Jangan takut, ya. Ya, Oke, terima gitu kasih ya banyak Bu. titipan jawaban, ya Ya, titipan ya Bu. titipan pesannya ya gitu. Ya, Karena siap-siap. ya karena kami juga menyadari bahwa setiap dosen itu punya gaya masing-masing saat membimbing ya. Ada dosen yang slow respon, ada yang fast respon. Nah, ini juga berakibat pada apa namanya kecepatan dari proses bimbingan kita. Nah, sehingga hal-hal ini yang memang akhirnya perlu diantisipasi di prodi gitu. Sehingga kita juga nggak bisa, mohon maaf, mungkin menyalahkan 100% kendala ini di mahasiswa, karena proses bimbingan itu adalah simbiosis mutualisme. Jadi nggak bisa dosen pembimbingnya rajin, mahasiswanya males juga kan nggak jalan atau sebaliknya ya. Ya nanti boleh nanti kalau ada kesulitan apa coba saya juga tanyakan ke Pak Bani dan Pak Ivan untuk bisa membantu kalian ya.
Oke, baik, cukup. Oke, Izin Bu, oh iya silakan. ya izin sebelumnya, saya mau Boleh. bertanya Bu, izin pastikan untuk seminarnya nanti, apakah Mm-mm, offline atau online? Nah, mm-mm, berhubung begini Bu, saya dan Yovanov kan domisili di Bontang, sehingga kalau misalkan mm-mm. seminarnya offline dilaksanakan secara offline, itu membutuhkan biaya tambahan Bu. Nah, sedangkan dari Oke. prodinya sendiri belum terdapat jadwal pasti. Itu pun Mm-mm, yang di-share itu baru jadwal rencana Bu, 9 Juli. mm, mm. Oh, kalian Nah, semuanya seminar proposalnya 9 Juli. Semuanya. di jadwalnya 9 Juli Bu. Nah, cuman kami belum bisa memastikan bahwa itu pasti atau tidak seperti itu Bu. Karena kalau Mm-mm, misalkan terlalu mepet dipastikannya, nanti saya dan Yovanov kalau misalkan harus offline, kami mm-mm. agak berat di biaya ongkos pesawatnya sih Bu. Oke. Mm-mm. Janganlah, mahal. Gak usah datang ke Cimahi. Oke, jadi gini, saya punya mahasiswa bimbingan juga, Syadela, ke kelas kalian, ya. Kalau nggak salah, saya dari Palembang ya, kalau nggak salah. Nah, dia menyampaikan juga hal yang sama dengan kalian, bahwa Ibu memungkinkan, tapi mungkin kalau bisa lebih efisien gitu ya, memungkinkan nggak, misalnya, saya gimana ya Bu? Nah, dia nggak memungkinkan untuk bisa offline-nya ya, tapi bagaimana ya Bu solusinya? Dia ngomongnya begitu. Saya secara pribadi sebagai pembimbing langsung mengontak Pak Ivan saat itu. Saya bilang, Pak Ivan, saya punya mahasiswa bimbingan, kondisinya jauh dari Cimahi, kebetulan di luar pulau. Kalau misalnya dia harus sidang proposal secara offline, rasanya berat sekali terkait dengan beberapa hal. Jika diizinkan, Pak Ivan, boleh nggak si proposalnya diseminarkan secara online? Dan tadi pagi dia seminar proposal online. Jadi artinya boleh gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman yang di luar Pulau Jawa atau mungkin di kota-kota di Bandung sekitarnya yang cukup jauh, mungkin ya kelihatannya bisa diselenggarakan secara online, kelihatannya. Jadi kalau bisa sih Jodis, boleh deh perwakilan dari kalian komunikasi ke Pak Ivan bahwa di list oleh kalian mahasiswa mana yang apa namanya meminta izin untuk seminar proposalnya diselenggarakan secara online berkaitan dengan lokasi kantor dan sebagainya. Boleh deh, silakan deh. Jadi biar kalian punya kepastian bahwa oke, saya bisa online nih gitu maksud saya. Kayaknya boleh perwakilan kelasnya sampaikan itu ke Pak Ivan, kelihatannya boleh. Kalau saya sih secara pribadi kita kan cari yang efisien efektif ya, tanpa mengurangi kualitas menurut saya nggak masalah. Izin Bu, untuk Heeh. kaprodinya saat ini Pak Ivan berarti ya Bu ya? Iya, betul. Oh, Jadi takut salah. tapi kalau keprodinya Pak Ivan, Ya, sekprodinya Pak Bani. Karena berarti langsung kenapa? dikomunikasikan ke Pak Ivan Betul. gitu. Betul, Oh, siap. komunikasikan aja. Jadi pastikan gini Jodis, pastikan bahwa tanggal 9 itu bahwa kami apakah kami tanggal 9 itu wajib proposalnya betul di tanggal 9 atau misalnya ada pengunduran waktu Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi ada beberapa kawan kita yang bekerjanya di luar pulau atau di luar kota Bandung gitu ya. Kemudian bahkan di luar pulau. Jadi artinya biar teman-teman yang di luar kota Bandung tadi tercover juga gitu kayak di luar kota Bandung. Nah, kemudian juga ada di luar Pulau Jawa. Nah, itu jadi biar dua-duanya dapat tuh gitu. Kalau menurut saya nggak masalah sih ya, karena eh, kami juga kan punya kelas kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Teman-teman kita di TNI Angkatan Darat kan itu seluruh Indonesia. Ada yang di Aceh gitu ya, ada di Sulawesi, kemudian bahkan ada yang di Papua. Kami menyelenggarakan secara online seminar proposalnya. Waktu itu ya, waktu itu. Kayaknya Jodis begitu ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Disampaikan segera mungkin sehingga teman-temannya juga punya kepastian. Ya, Izin Bu, iya boleh, izin silakan. tambahkan. Mm-mm. Ya, alhamdulillah terima kasih sebelumnya Bu. Ini juga izin Mm-mm. menambahkan. Jadi ini kan berhubung kebetulan kalau di anggaran pemerintah daerah itu kan sudah mendekati perubahan Bu. Jadi Mm-mm. dari saya sendiri pun ini sekarang sedang sibuk-sibuknya review terkait review RKPD, RPJMD dan segala Betul. macamnya Bu.
Dan untuk Mm-mm. Yovanov sendiri pun itu sedang kalau di keuangan itu kan sedang persiapan ke anggaran perubahan juga, Bu. Anggaran. Mm-mm. Gitu sih, Mm-mm. Bu. Ya, jadi Oke. alhamdulillah sih, Bu, kalau misalkan bisa online, Bu, gitu. Mm-mm. Online bisa nggak bisa apalagi yang jauh. Karena Syadela aja yang di Palembang tadi tadi apa tadi pagi tuh jam 9 sampai jam 10 baru seminar proposal online. Oh iya, Boleh Bu. kok. Pak Ivan asik kok. Pak Ivan orangnya nggak ribet kok. Jadi Iya. karena sebetulnya kan sebelum sebelum beliau jadi Kaprodi, jadi Sekprodi saya. Jadi dia tahulah beberapa kebijakan biasanya yang pernah saya lakukan, ada hal yang juga dia teruskan gitu. Nggak ini kok orangnya nggak rese nggak apa kok. Nggak enak aja kok diajak di ini, apa orangnya simple gitu. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Nah, Oke, terus ini, Bu, sama-sama. Mm-mm, boleh. kan kebetulan juga kan SDM-nya terbatas, Mm-mm. jadi agak sulit juga, Bu, kalau sekarang cuti dadakan gitu kan. Iya, betul. Makanya Judis di perwakilan aja Judis ke apa ngobrol sama Pak Ivan. Nanti kalau besok saya ke kampus ya, kalau saya besok ke kampus, saya kan besok rencana ke kampus nih. Saya besok ke kampus ketemu sama Pak Ivan, saya juga sampaikan ya. Bisa nggak nih Pak Ivan, teman-teman yang, tapi mungkin yang di Bandung kayaknya bisa mewakili kawan-kawannya untuk offline ya, karena kan kita tetap harus punya bukti bahwa perkuliahan kita ini diselenggarakan secara hybrid gitu, biar bisa mewakili teman-teman yang lain. Nah, nanti besok hari kalau saya ke kampus ketemu Pak Ivan, saya bantu juga untuk menyampaikan ini. Dan saya akan berikan argumentasi-argumentasi terbaik saya biar kalian bisa tetap di online seminar proposalnya. Oke. Boleh, silakan Ahmad. Mm-mm. 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 Hmm. Oke. Nah, ini juga nih yang saya apa namanya kemarin saya nguji di apa ya? Pokoknya lupa. Saya nguji lah. Kemudian saya eh, belum dapat info dari prodinya ya. Apakah eh, mahasiswa RPL itu skripsi atau jalur publikasi. Jadi sidang skripsi itu dua. Kalau proposal hanya satu, sorry ya, proposal itu hanya satu, yaitu proposal tugas akhir sebenarnya. Atau kita sebut dengan seminar usulan penelitian, itu sama aja gitu ya. Nah, penyelesaian skripsinya ada dua. Yang pertama adalah dia menyelesaikan skripsi dengan menyelesaikan skripsinya. Artinya dia menyelesaikan skripsi, kemudian di closing dengan sidang skripsi. Jadi sidang lagi gitu ya. Atau dia menyelesaikan skripsinya melalui jalur publikasi. Tapi tetap berarti kan skripsinya selesai. Hanya tidak menempuh sidang skripsi. Tapi dia menempuh jalur publikasi. Yang tadi yaitu mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal-jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional. Oke. Nah, apakah seluruh mahasiswa kelas kerjasama itu apa namanya publikasi atau tidak? Itu kayaknya kemarin pertemuan dengan Pak Ipannya gimana? Pernah ada pertemuan dengan Pak Ipan nggak untuk membahas ini? Atau dengan Pak Bani? Pernah ada pembahasan nggak bahwa sidang skripsi atau penyelesaian skripsi kalian nanti semuanya pakai jalur publikasi atau pakai jalur skripsi? Itu sudah ada pembicaraan belum jadi sebelumnya sama Pak Ivan? Izin Bu, saya Mm-mm. belum ada sih Bu. Sebenarnya saya juga baru Oke. tahu kalau misalkan ada Nah, penyelesaian dengan mm-mm. cara
skripsi atau TA Mhm. itu sih. Sewaktu Oke. pertemuan yang ke belakang ada yang nanya TA atau skripsi itu saya juga baru tahu. Oke. Nah, kalau kalau kita merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi, publikasi atau jalur publikasi itu hanya disiapkan bagi mereka yang IPK-nya di atas 3,5. Secara resmi itu aturannya yang saya tahu ya. Jadi kalau yang IPK-nya di atas 3,5 itu mereka tidak kami sodori. Artinya mereka tidak diberikan pilihan, tapi mereka kami sodori gitu untuk menempuh jalur publikasi yang di atas 3,5. Itu adalah berdasarkan pada ketentuan resmi ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau kelas kerjasama apakah ada perlakuan-perlakuan khusus bahwa sidang skripsi Anda semuanya menggunakan jalur publikasi. Nah, berarti poin ketiga Judis yang perlu ditanyakan Pak Ivan adalah itu menurut saya. Karena pemilihan jalur publikasi dan non publikasi ini berkaitan dengan waktu. Karena kalau kita bicara tentang publikasi, berarti kan kita harus cari publishernya. Kemudian kapan mereka akan terbit. Kemudian apakah kita punya slot untuk terbit di mereka. Nah, ini juga perlu difikirkan baik-baik. Kenapa? Karena berarti kan Anda harus menyelesaikan studi itu 1 tahun ya, 1 tahun gitu. Nah, sehingga kita punya waktu nggak nih gitu, bahwa kita harus publikasi di interval waktu 6 atau 8 bulan ke depan tadi. Berarti poin ketiga yang harus ditanyakan ini deh, Jodis. Atau nanti juga saya bantu lagi. Jadi biar nanti saya bisa informasiin ke kalian ya. Jadi kalau saya ketemu Pak Ivan, kalau anak-anaknya ini publikasi atau bukan. Jadi nanti saya sampaikan juga ke kalian. Oke, jadi lewat saya nih kalian ya. Kalau saya jadi kaprodinya, saya ngambil langkah hari ini juga nih gitu. Publikasi atau enggak, saya putuskan hari ini. Tapi saya kan nggak bisa untuk sekarang. Oke ya. Jadi saya nanti tanya itu yang pertama apa namanya, apakah ada tanggal 9 itu sudah final, yang kedua penyelenggaraannya online, kemudian yang ketiga apakah kita menggunakan jalur publikasi atau jalur skripsi. Oke. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan biar nanti Izin saya Bu, sekaligus nih tanya ke Pak Ivannya. Oke, silakan. izin Bu, mohon maaf tadi Kenapa? terputus menyambung ke tema yang tadi gitu. Kalau kalau di skripsi atau penelitian saya kan tujuannya tuh dia untuk melihat capability level di beberapa variabel gitu kan. Kemudian setelah ketemu kondisi saat ini, kemudian kondisi targetnya yang diharapkan berapa, ketemulah gap-nya sekian. Nah, atas gap itu diberikanlah saran atau rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil kuesioner yang telah ditetapkan menggunakan skala Likert atau skala-skala yang memang udah kita tentukan jawabannya gitu, tinggal mereka yang milihnya Oh, gitu. oke. Kalau begitu nggak bisa. Dia nggak bisa kualitatif. Berarti itu kuantitatif. Nggak bisa. Karena Oh, kuesionernya dikasih poin kan. Misalnya sangat setuju dikasih poin 5 gitu kan. lebih ke Kemudian, level Bu, kayak level 1, level 2, ya, level 3 gitu, oke. 5. Betul. Tapi kan level tadi menunjukkan tingkatan kan. Bahwa level Betul, 3 lebih bagus betul, daripada level 2. Benar nggak? betul, betul, Level betul, 2 lebih bagus daripada level ini. Oke, itu berarti betul. di kuantitatif itu. Oke, Karena oke. kalau kita bicara tentang skala pengukuran itu berarti skala yang kita gunakan kalau kita menggunakan metode kuantitatif. Oke, baik. Berarti udah fix kuantitatif ya? Ya, kuantitatif. Oke, baik Bu. Kuantitatif. Baik Bu, terima kasih Bu atas keyakinannya. Oke, iya, oke. Soal mungkin Bu Karena izin, dikasih angka, siap kecuali Bu. nggak dikasih angka gitu. Karena kamu kasih angka kan, dan Iya, setiap level itu sudah menunjukkan kelas yang berbeda kan. Artinya ada tingkatan bahwa tingkat tertentu lebih tinggi daripada tingkat yang lainnya. Itu namanya skala ordinal. baik, siap Bu. Hmm. Sama mungkin Bu izin tadi Mhm. terkait dengan statement Ibu yang awal, itu nanti hari Kamis lagi, maksudnya itu apakah Rabu diganti ke Kamis atau Rabu Nggak, juga tetap? nggak. Jadi gini, kan hari Rabu kita kuliah umum tadi ya. Jadi yang hari Rabu ini perkuliahan malamnya nggak ada. Karena saya ganti di perkuliahan umum nanti hari Rabu dengan Pak Rektor dan Prof. Heni. Oke. Nah, berarti untuk yang hari Kamis tanggal 26 ini juga berarti kan 1 minggu itu udah 2 kali kan? Kita nggak ada. Berarti kita ketemu lagi nanti di hari Senin lagi gitu. Atau kalau Anda ingin menyelesaikan, nggak masalah. Berarti saya bisa menyelesaikan materi di hari Kamis.
Tapi kan kayak saya kasihan buat teman-teman yang ikut kuliah ya, ikut kuliah secara offline, itu dari data kita kan ada 9 orang nih. Kan berarti mereka sampai sore, sampai dengan sekitar jam 3. Jadi kalau saya harus kuliah lagi sore harinya jam 18.30 itu kasihan. Jadi untuk yang Rabu ini kita nggak ada pertemuan, kecuali mungkin kalau kita ingin menfinalisasi kita ketemu hari Kamis nggak masalah gitu. Paling gitu kemungkinannya begitu. Ya, jadi Oke, Rabu nggak baik ada. Bu. Ah. Baik Jadi Bu. kita selesai nih minggu ini nih gitu. Ya mudah-mudahan ada kabar yang bisa saya sampaikan ke kalian apa namanya berkaitan dengan 3 hal tadi gitu. Oke, baik Bu, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Oke, atas tadi udah meyakinkan ya Bu. oke, ya sama-sama. Ya, jadi nanti boleh poin-poinnya ya disampaikan ke saya juga biar nanti saya ada waktu ngobrol sama Pak Ivan. Pak Ivan itu eh, kalau apa ya ke kampusnya jarang ketemu saya tuh gitu. Jadi kalau ada tapi saya jarang ketemu gitu. Tapi ya suka ya karena waktu waktu dia jadi sekprodi eh, kampusnya nggak setiap hari karena kebetulan dia lagi sibuk untuk mempersiapkan sidang disertasinya. Tapi mudah-mudahan besok saya bisa ketemu gitu. Tapi sebelumnya boleh Jodis untuk komunikasi dulu nanti biar saya perkuat juga. Ya, oke. Yuk, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudah jam 20.21. Berarti nanti untuk yang hari Kamis, boleh ditunggu informasinya dari saya ke Jodis ya. Itu closing materi kita di analisis data kualitatif. Sehingga nanti kalau kita masuk ke hari Senin, hari Rabu, dan seterusnya, kita hanya tinggal proses diskusi aja. Oke, baik sekali lagi. Jika tidak ada yang perlu kita diskusikan kembali, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya izin live. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Terima kasih Bu. Yuk. Terima kasih Bu.